Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafiatul Hasanah dari kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan cara menghitung laporan laba rugi. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih apa itu laporan laba rugi? Kalau tidak, mari kita belajar sama-sama. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Untuk membuat laporan laba rugi kita perlu mempersiapkan dua hal, yaitu neraca lajur dan kertas kerja. Nah, sebelum kita praktek, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, kan tadi kita memerlukan dua hal. Yang pertama adalah neraca lajur dan yang kedua adalah lembar kerja. Nah, kenapa kok pakainya neraca lajur enggak yang lainnya? Nah, karena kita mengerjakannya nanti akan mengambil dari nominal dan nama akun yang tertera di dalam neraca lajur, tapi tidak dalam semua bagian, hanya mengambil bagian yang di income summary. Nah, sekarang kita praktek dengan menggunakan soal dari PT Sakti Bandung. Nah, ini adalah lembar kerja dari laporan laba rugi. Baik, cara pertama yang kita lakukan adalah masukkan nama akun dan nominal yang tercantum dalam neraca lajur, khususnya di bagian income summary. Jadi untuk nama akun kita tulis di sini ya. Yang pertama adalah sales of merchandise. Untuk nominalnya sendiri yaitu ya. Nah, untuk penulisannya sendiri, jika nominal yang tertera di neraca lajur di bagian income summary adalah kredit, maka tidak dikasih tanda kurung. Sedangkan yang di debit harus dikasih tanda kurung. Oke, yang kedua adalah sales discount. Untuk sales discount dikasih tanda kurung ya. Kenapa sales discount dikasih tanda kurung? Karena pada neraca lajur terletak di debit dan biasanya debit merupakan akun beban sehingga pada laporan laba rugi bersifat mengurangi. Nah, kita tulis semua ya yang ada di dalam neraca lajur di bagian income summary, kita salin di sini semua. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Oke, saya jelaskan kembali. Nominal yang dimasukkan yaitu mulai dari kepala akun 4. Kenapa tidak dari kepala akun 1? Karena kepala akun 1, 2, dan 3 merupakan aset perusahaan. Sedangkan di laporan laba rugi ini hanya mengambil pada bagian pendapatan dan beban-beban. Oke. Untuk kepala akun 4 yaitu dari sales of merchandise sama dengan freight out, kita jumlahkan dengan hasil yaitu 4.700.628.800 rupiah dengan nama net sales atau penjualan bersih. Kemudian kepala akun 5 yaitu dari CGS sama dengan freight in, kita jumlahkan dan menjadi hasil yaitu 2.835.032.301 rupiah. Kemudian net sales atau penjualan bersih dikurangi dengan CGS atau total HPP dengan jumlah 1.172.596.499 rupiah dengan nama akun gross profit atau laba kotor. Untuk kepala akun 6 yaitu mulai dari wages and salaries expense sampai dengan other general and administrative expense. Kita jumlahkan ya. Ini semuanya di debit berarti mengurangi atau ditanda kurung dengan jumlah 360.247.850 rupiah dengan nama amount expense atau total beban. Kemudian laba kotor dikurangi dengan total beban dengan nama yaitu net profit atau laba bersih dengan total 812.348.649 rupiah. Kemudian kepala akun 8 yaitu dari interest revenue sampai dengan late fees collected dengan jumlah 19.495.400 rupiah dengan nama amount other income atau total pendapatan lain-lain.
Nah, selanjutnya untuk kepala akun 9 yaitu mulai dari debenture sampai dengan other expense dengan total Rp31.705.000 dengan nama akun yaitu amount other expense atau total beban lain-lain. Kemudian amount other income dikurangi dengan amount other expense dengan jumlah Rp12.209.600 dengan nama yaitu amount other income and expense. Kemudian net profit atau laba bersih dikurangi dengan amount other income and expense dengan jumlah Rp800.139.409 dengan nama net profit before tax atau laba bersih sebelum pajak. Oke, lanjut ya. Kemudian income tax expense atau disebut dengan pajak dengan nominal Rp5.900.000. Nah, kenapa pajak dimasukkan pada akhir pengerjaan? Karena biasanya pajak dibayar setelah kita mengetahui suatu perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Nah, kemudian untuk net profit before tax atau laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan income tax expense atau dikurangi dengan pajak, yaitu dengan hasil Rp795.130.409 dengan nama net profit after tax atau dengan nama yaitu laba bersih setelah pajak. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.